Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Hai anak-anak semua, apa kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Jumpa kembali bersama Teacher Jumadi dalam pendidikan agama Buddha dan Budi Pekerti. Anak-anak semua, untuk pertemuan kita pada hari ini atau pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang bermurah hati atau beramal, atau bisa kita sebut sebagai berdana. Di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jenis-jenis dana dalam agama Buddha. Oke, mari kita mulai. Pertama, teacher akan kembali menyampaikan tentang pengertian dana. Ya, dalam agama Buddha, dana itu diartikan dengan memberi atas dasar kemurahhatian. Nah, kalau secara umum, dana adalah memberikan sesuatu untuk membantu orang lain yang memerlukan. Perbuatan demikian juga sering disebut sebagai beramal. Buddha mengajarkan bahwa berdana merupakan cara untuk mengobati penyakit batin manusia yang disebut keserakahan atau loba. Dengan berdana, kita akan menjadi orang yang lebih mudah melepas. Dengan kita mudah untuk melepas dan tidak memiliki keterikatan yang kuat terhadap apapun ataupun terhadap pada hal-hal yang bersifat duniawi, akan membuat diri kita menjadi lebih mudah bahagia. Dan beramal atau berdana harus dilakukan secara tulus, ikhlas, bijaksana, dan juga tanpa pamrih. Macam-macam dana. Nah, dalam agama Buddha ada 3 macam dana. Ya, yang pertama yaitu amisa dana. Amisa dana itu berarti adalah dana materi atau dana benda. Kemudian abhaya dana yaitu dana kehidupan. Dan yang ketiga yaitu dhamma dana, yaitu dhamma kebenaran atau dana tentang ajaran kebenaran. Selain dari 3 macam dana ini, nanti teacher juga akan sampaikan tentang mahati dana. Apa itu mahati dana? Mahati dana yaitu berdana dengan cara melepaskan kesenangan-kesenangan kita. Oke, mari kita bahas untuk yang pertama. Yang pertama kita akan membahas tentang amisa dana. Amisa dana itu berarti memberikan bantuan atau berdana berupa benda atau barang atau materi. Ya, contohnya adalah kita berdana uang, kita berdana pakaian, kita berdana makanan, kita berdana obat-obatan dan lain sebagainya. Kita berdana jubah kepada bante, kemudian kita membagikan makanan kita kepada teman kita. Ya, itu juga tergolong sebagai amisa dana. Kita memberikan persembahan di altar itu juga amisa dana, ya, membawa makanan seperti buah, kemudian kue ke altar itu juga dikatakan sebagai amisa dana, yaitu berdana dengan memberikan bantuan berupa barang atau materi. Dalam agama Buddha ada beberapa teladan atau orang yang harus kita teladani dalam pelaksanaan amisa dana. Di antaranya adalah Anatapindika atau Sudata. Kemudian yang kedua ada Wisaka, dan lain sebagainya, masih banyak lagi. Nah, untuk Anatapindika dan Wisaka ini nanti akan teacher jelaskan di luar dari materi kita hari ini. Jadi nanti terpisah. Teacher akan menceritakan kepada kalian tentang kisah Anatapindika dan Wisaka. Oke. Dana yang kedua yaitu abhaya dana. Ya, abhaya dana itu berarti adalah berdana dengan tidak menimbulkan bahaya bagi makhluk lain, atau biasa disebut dengan berdana kehidupan. Abhaya dana juga dapat diartikan dengan berdana dengan memaafkan,
yaitu berupa memberikan pengampunan atau memberikan maaf dan tidak membenci. Dalam hal ini termasuk juga memberikan rasa aman kepada makhluk lain dari mara bahaya. Nah, apa saja contoh-contoh dari abaya dana? Contoh dari abaya dana yaitu yang pertama adalah pelaksanaan Pancasila Buddhis. Ketika kita mampu melaksanakan Pancasila Buddhis, yaitu tidak melakukan pembunuhan, pencurian, kemudian tidak asusila, tidak berkata yang tidak benar, dan kita menjaga pikiran kita dengan tidak mengkonsumsi hal-hal yang dapat melemahkan kesadaran, maka kita adalah orang yang telah mampu untuk memberikan abaya dana. Contoh yang kedua yaitu memaafkan teman yang bersalah. Ya, kalian harus menjadi orang yang bisa memaafkan. Kenapa? Karena memaafkan itu adalah sebuah berkah. Memaafkan itu adalah sebuah kebajikan, adalah sebuah dana. Ya, karena kita harus menjadi orang yang lebih mudah untuk memaafkan daripada kita menjadi orang yang meminta maaf. Kenapa? Karena kalau kita meminta maaf berarti kita melakukan kesalahan. Oke, yang ketiga contoh abaya dana yaitu function. Function atau membebaskan makhluk lain yang sedang menderita. Ya, seperti yang teacher tampilkan di dalam gambar ini, ada seorang anak kecil yang melepaskan ikan ke sungai. Ikan apa itu? Ikan mas ya. Ya, dan lain sebagainya. Intinya adalah dengan kita tidak mengakibatkan penderitaan bagi makhluk lain dan kita memberikan kehidupan bagi makhluk lain. Contoh yang lainnya apa? Donor darah juga termasuk, karena itu menyelamatkan orang lain. Yang ketiga yaitu dhamma dana. Ya. Dhamma dana berarti adalah berdana kebenaran. Kebenaran yang dimaksudkan di sini adalah memberikan bantuan berupa ilmu pengetahuan, baik ilmu yang berhubungan tentang Buddha Dharma atau ajaran Buddha maupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Dhamma kebenaran ini dikatakan oleh Buddha adalah dana yang tertinggi, dhamma danang jinati. Contoh dari dhamma dana yaitu satu, Buddha yang telah mengajarkan dhamma kepada kita semua, kepada para siswanya. Yang kedua, seorang biku yang mengajarkan tentang ajaran Buddha, itu juga tergolong sebagai dhamma dana. Kemudian seorang guru yang memberikan ilmu pengetahuan bahasa, matematika, IPA, IPS, olahraga, kesenian, dan ilmu-ilmu pengetahuan lainnya kepada siswanya, itu juga tergolong sebagai dhamma dana atau dana kebenaran. Begitu juga dengan orang tua yang mengajar kepada anak-anaknya tentang keterampilan hidup dan kebaikan, itu juga termasuk dengan dhamma dana. Seorang siswa yang mengajari teman lainnya karena temannya itu tidak paham, itu juga tergolong sebagai dhamma dana atau dana kebenaran. Seorang teman yang mengingatkan teman yang lain untuk selalu berbuat kebajikan, itu juga dhamma dana. Seorang siswa atau teman yang mengingatkan teman yang lainnya untuk melakukan puja bakti ke wihara, itu juga dana kebenaran. Nah, jadi segala sesuatu yang berhubungan untuk pengetahuan dan membawa kepada orang lain menuju ke arah yang baik atau menuju ke arah kebenaran, itu disebut sebagai dhamma dana atau dana kebenaran. Gimana dengan mencontek? Yang mencontek bukan dhamma dana ya, karena itu mengajarkan ketidakjujuran dan juga itu akan membawa penderitaan, karena teman yang kita berikan contekan itu bukan akan bahagia di masa depannya, tapi dia akan lebih susah ya.
Nah, tadi teacher menyinggung tentang mahati dana ya. Jadi mahati dana adalah dana dalam bentuk pengorbanan atas kesenangan diri sendiri. Ya, bahkan bisa mengorbankan jiwa dan raga. Dana mengorbankan diri sendiri. Contohnya seperti ini. Anton sedang bermain layang-layang, tiba-tiba ibunya memanggilnya. Anton diminta tolong untuk membelikan garam di warung. Anton yang sedang asik bermain bersama teman-temannya harus merelakan kesenangannya untuk membantu ibunya yang kerepotan sedang masak. Ya, jadi dia mengorbankan kesenangannya sendiri. Nah, contoh yang lain apa? Pangeran Siddhartha rela mengorbankan kesenangannya sendiri, kesenangan duniawi demi kebahagiaan semua makhluk. Semua kesenangan duniawi, keindahan, kesejahteraan, kemasyuran, semuanya ditinggalkan oleh Pangeran Siddhartha. Nah, kemudian kita akan membahas tentang kualitas dana. Besar kecil kualitas dana yang dilakukan sangat dipengaruhi oleh banyak faktor. Hal tersebut tidak dapat dilihat atau diukur hanya dari besar harga barang yang dipersembahkan, tetapi faktor-faktor yang lainnya juga mempengaruhi. Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi pahala atau karma baik dari berdana secara umum itu ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam diri dan juga faktor dari luar diri, ekstern dan intern. Yang pertama yaitu faktor intern atau faktor yang ada dalam diri kita. Ya, kualitas dana berdasarkan pada faktor dalam diri itu sangat dipengaruhi oleh adanya niat dalam kita memberikan dana. Ya, ada 3 tahapannya. Yang pertama yaitu niat sebelum berdana, niat ketika memberi dana, dan niat ketika selesai berdana. Jika tahapan ini dilakukan dengan niat yang baik, maka dana tersebut termasuk dalam dana yang kualitasnya tinggi atau kualitasnya besar. Dana dengan niat yang baik yaitu dana dengan rasa senang, penuh kasih sayang, dan penuh ketulusan atau ikhlas. Nah, kemudian ada faktor ekstern atau faktor dari luar diri. Nah, faktor dari luar diri ini ada beberapa. Yang pertama yaitu dana yang diberikan itu berdasarkan penerima atau yang memerlukannya. Nah, ada 4 kategori dana ditinjau dari manfaat dana yang diberikan. Yang pertama yaitu pemberian kecil, manfaatnya kecil. Pemberian kecil, manfaatnya kecil, ini maksudnya adalah dana yang diberikan itu tidak banyak atau sedikit dan tidak tepat sasaran ataupun tidak tepat guna. Ya. Kemudian yang kedua yaitu pemberian kecil, manfaatnya besar. Nah, pemberian kecil manfaatnya besar ini maksudnya seperti ini. Ketika seseorang itu memberikan sesuatu yang mungkin dianggap tidak terlalu banyak atau dianggap sedikit, tetapi diberikan kepada orang yang tepat. Ya. Kemudian yang ketiga yaitu pemberian yang besar tapi manfaatnya kecil. Ya. Pemberian itu diberikan dalam jumlah yang banyak, tetapi yang menerima itu bukan orang yang patut untuk menerima atau tidak tepat sasaran. Kemudian pemberian ini banyak tetapi tidak tepat guna. Ya, setelah diberikan tidak bisa digunakan, maka pahalanya juga tidak banyak atau karma baiknya juga tidak banyak karena kecil berdasarkan pemanfaatannya. Nah, yang keempat yaitu pemberian besar, manfaatnya besar. Ya, memberikan materi atau memberikan dana yang banyak, kemudian hal itu tepat sasaran dan tepat guna. Contohnya, wihara sedang mau bangun kuti, kemudian kalian berdana semen
300 sak. Wah, itu berarti kan pemberiannya besar. Manfaatnya juga besar karena tepat sasaran dan tepat guna. Nah, kemudian faktor ekstern atau luar diri yang kedua yaitu barang yang diberikan. Nah, terdapat 4 kategori barang yang diberikan untuk melihat seberapa besar kualitas karma baik yang akan diperoleh. Ya, yang pertama, jika dana itu diperoleh dengan cara yang halal tetapi diberikan kepada orang yang tidak bermoral, maka dana yang diberikan itu menjadi rendah kualitasnya. Yang kedua, jika dana itu diperoleh dengan cara yang tidak halal diberikan kepada orang yang bermoral atau yang bersila, maka dana demikian juga rendah kualitasnya. Contohnya, kita mengambil uang orang lain kemudian didanakan kepada biku, ya, maka itu juga kualitasnya rendah. Kemudian yang ketiga, jika dana yang diperoleh dengan cara yang tidak benar diberikan kepada orang yang tidak benar, tidak bermoral, maka dana demikian sangat rendah kualitasnya. Ya, mendapatkan uang dari mencuri kemudian diberikan kepada temannya yang nantinya malah digunakan untuk bermabuk-mabukan. Dana yang keempat yaitu dana yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal diberikan kepada orang yang suci, bermoral, maka dana demikian sangat tinggi kualitasnya. Contohnya, kita bekerja sendiri dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang halal, kemudian hasil jerih payah kita itu kita berikan kepada biku di hari Katina. Atau kalian bisa dengan cara kalian menabung setiap harinya sampai nanti di hari Katina kalian berikan kepada biku. Itu juga contoh sebagai dana dengan cara yang benar untuk memperoleh barang yang akan didanakan dan diberikan kepada orang yang suci, maka kualitasnya juga akan sangat tinggi. Oke, Anda semua, demikianlah yang dapat teacher sampaikan untuk pertemuan kali ini tentang dana, yaitu jenis-jenis atau macam-macam dana dan kualitas di dalam berdana. Semoga Anda semua dapat mengerti, memahami, kemudian Anda mampu terapkan di dalam kehidupan ini, sehingga kita semua menjadi sebab bagi kebahagiaan makhluk lain. Dan teacher akhiri dengan Sabe Sata Bawantu Sugitata, Sadu, 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 Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya.